Sebanyak 139 pengungsi etnis Rohingya, Myanmar, mendarat di desa Lemele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023. Kedatangan mereka menambah daftar panjang gelombang pengungsi yang mendarat di Aceh. Hingga saat ini terdapat 1.300 pengungsi Rohingya Aceh. Selain Malaysia dan Thailand, Indonesia menjadi negara tujuan warga Rohingya. Fenomena pengungsi ini bukanlah hal yang baru. Krisis ekonomi, politik, hingga keamanan yang terjadi di sebuah negara menjadi salah satu faktor utama banyaknya penduduk yang meninggalkan tanah kelahirannya. Etnis Rohingya hanyalah contoh dari sekian banyak pengungsi lainnya di dunia. Rohingya dinyatakan oleh PBB sebagai salah satu kelompok minoritas yang paling teraniaya di dunia. Hal ini disebabkan genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar secara sistematis telah dilakukan selama berpuluh tahun. Berdasarkan data dari PBB, di tahun 2022, jumlah pengungsi Rohingya di Myanmar mencapai 1.253.100 jiwa. Namun jumlah ini bukanlah yang terbesar. Jumlah pengungsi terbesar ialah pengungsi Suriah yang mencapai 6.547.800 jiwa, diikuti oleh Ukraina, Afghanistan, dan Venezuela. Krisis kemanusiaan di Suriah berawal pada tahun 2011. Perang saudara bermula dari gerakan protes sejumlah pemuda di kota kecil Dera, sebuah kota berpenduduk sekitar 100.000 jiwa, yang berada di wilayah selatan Suriah. Protes ini ditujukan terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad pada 6 Maret 2011. Namun gerakan ini kemudian meluas ke beberapa kota di Suriah pada 15 Maret 2011. Konflik dengan cepat meningkat dan negara ini terjerumus dalam perang saudara yang memaksa jutaan keluarga Suriah meninggalkan rumah mereka. 12 tahun kemudian konflik masih berlangsung dan warga Suriah harus menanggung akibatnya. Lebih dari 15,3 juta jiwa atau 70% dari total populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara jutaan lainnya memilih mengungsi ke negara lain. Konflik ini kian keruh dengan masuknya campur tangan negara lain. Militer Rusia memberikan dukungan pada rezim Assad. Tak ketinggalan, Amerika Serikat yang tidak pernah absen dalam urusan militer juga hadir dengan mengirimkan pasukan ke Suriah. Demikian pula dengan Turki yang memiliki kepentingan kawasan, bercokol di provinsi Idlib dan wilayah Suriah utara lainnya yang berbatasan langsung dengan Suriah. Hal ini membuat rakyat Suriah semakin tertindas dan memperparah bencana kemanusiaan di negara itu. Kondisi serupa juga dialami oleh jutaan warga di Afghanistan. Pengungsi Afghanistan merupakan populasi pengungsi terbesar ketiga di dunia setelah pengungsi Suriah dan Afrika. Salah satu penyebab utama perang di Afghanistan ialah invasi AS ke wilayah tersebut pasca serangan teror 11 September 2001 di gedung World Trade Center. Osama bin Laden, pemimpin kelompok teroris Al-Qaeda, langsung dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab. AS dan para negara mitra serta kelompok bersenjata sekutunya di Afghanistan menggempur Taliban usai serangan tersebut. AS mengobrak-abrik Afghanistan hingga akhirnya hengkang dari Afghanistan pada tahun 2021 dan menyerahkan kekuasaannya pada rezim Taliban. Kepergian AS tidak serta-merta menghentikan penderitaan warga Afghanistan. Menurut laporan baru misi PBB di Afghanistan, sejak di bawah kekuasaan Taliban pada pertengahan Agustus 2021 hingga akhir Mei, terdapat 3.774 korban sipil, termasuk 1.095 orang yang tewas dalam kekerasan di negara tersebut. Konflik dan ketidakstabilan selama 2 dekade di Afghanistan telah menyebabkan jutaan orang berada di ambang kemiskinan dan kelaparan. Di tengah situasi geopolitik yang tengah memanas dan perang di sejumlah wilayah di dunia, bukan tidak mungkin jika ada pengungsi-pengungsi lainnya. Saat ini, pengungsian etnis Rohingya dan warga di Gaza sedang terjadi. Namun, UNHCR sebagai badan dunia yang mengatasi pengungsian sama sekali tidak berdaya dan belum mampu mencari jalan keluar. Jumlah negara secara terbuka menolak kehadiran warga asing. Namun di sisi lain, negara asal mereka juga tidak lagi aman atau mau menerima mereka.